Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Gorengan. Gorengan. Oke. Fix ya namanya gorengan ya? Aku sih fix aja lah. Oke, siap. Bosnya kok. Oke, siap. Kali ini yang lagi hot di dunia MotoGP boleh nggak kita bahas? Bebas aja sih. Bebas ya? Bebas aja. Nah, emang ada apa di MotoGP? Di dunia MotoGP ini sekarang, lo tau kan? MotoGP eranya sekarang sedang turun. Gara-gara Pertalite naik. Bukan gara-gara Pertalite naik. Oh, jadi itu masalah yang ada di sini, bro. Beda. Di negara ini, bro. Beda. 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 Mereka turun gara-gara apa? Pertalite mereka turun. Pertalite nggak mungkin turun, bro. Tapi nggak tahu lah ya. Jadi apa? Lu ngomong Pertalite kan, berarti Pertalite nih, gara-gara masalah Pertalite jadi MotoGP turun. Itu bukan. Oh, bukan. Jadi tapi, apa? Kalau menurut gua, kenapa MotoGP sekarang turun? Penyebabnya satu, bro. Apa, bro? Rossi pensiun. The Doctor. Alasannya? Ya. Kok bisa? Alasannya simple. Orang nonton MotoGP pasti yang ditanya siapa? Rossi nomor berapa? Rossi menang atau enggak? Gak peduli Rossi menang atau kalah, tapi yang ditanya Rossi juara berapa? Benar nggak? Menurut lo? Soalnya itu yang buat menarik Rossi itu dalam sejarah mungkin MotoGP ya yang gua tahu ya. Rossi ini taktiknya adalah dia tuh membuntu dari belakang. Jadi itu yang membuat animo untuk racing. Iya. Deg-degannya itu saling salip-salipan dulu. Jadi itu mengapa di antara yang lain kan kayak masing-masing taktik pemotor dan berdasarkan dari engine dari motornya kayak Honda atau apa, dia menang di trek lurus. Iya. Sedangkan si Rossi ini emang cantiknya dia tuh dalam mengotak-ngatik mesin sampai dia tuh mengetahui sampai sedetil apa bagaimana dia jago raja tikungan. Itu sih yang mungkin membuat dia agak berbeda dengan para racer-racer lain ya. Itu menurut gue sih. Itu ada benarnya. Tapi kalau menurut saya sih, bedanya Rossi dengan yang lain, Rossi itu orangnya entertainer. Dia balap bukan cuman sekedar balap. Dia balap menggunakan seluruh kemampuannya dengan istilahnya kalau boleh dibilang itu Rossi itu jagonya di hari Minggu. Kalau di bagian kualifikasi, makanya tadi ente bilang kan, Rossi itu mulainya dari start yang paling belakang atau di tengah-tengah. Dia nggak pernah mulai start itu, jarang sekali kalau dari kita lihat dari catatan race-nya Rossi, itu mulainya jarang, dia mulai dari pole position, jarang. Dari nomor 1 jarang. Itu taktik berarti. Bukan taktik, memang mungkin feelingnya seorang pembalap itu waktu berhadapan dengan lawan dengan kualifikasi. Kalau kualifikasi kan ya kan balapan sendiri ya, mengejar catatan waktu terbaik untuk mendapatkan posisi. Itu waktu free practice sampai ke kualifikasi. Nah, Rossi itu bukannya jelek, tapi dia mungkin dia tahu kemampuan dia bisa lebih, tapi dia pengen memberikan tontonan yang menarik, menurut saya, memberikan tontonan yang menarik saat di race-nya dengan cara dia menyalip satu persatu sampai dia menang. Beda dengan era yang sekarang. Era yang sekarang memang tidak ada dominasi. Kalau eranya Rossi yang mendominasi. Eranya Marc Marquez yang mendominasi. Sekarang merata. Kalau sekarang di eranya sekarang itu era di mana motor hampir semua berkembang. Hampir semua kekuatannya itu merata. Jadi tidak ada yang mendominasi. Jadi penurunannya di mana, Dok? Penurunannya yaitu animo masyarakat karena tidak ada tidak ada sosok rider yang bisa mendominasi dan mengentertain. Mungkin coba Indonesia aja kali, di luar negeri. Di seluruh dunia, bro. Seluruh dunia? Di seluruh dunia. Penurunannya drastis. Makanya mulai tahun depan Dorna, setahu Ana, Dorna membuat peraturan yang namanya ada namanya kalau di motor di WSBK
itu kan dibagi menjadi beberapa ada Super Pole, Apa itu ada USBK? USBK tuh ya racing tapi menggunakan motor produksi massal. Oh. Beda dengan motor MotoGP. MotoGP kan motor yang dibuat prototipe khusus untuk balapan. Jadi pabrikan itu membuat motor khusus untuk balapan. Tapi kalau SBK, motor-motor yang ada yang dijual massal itu yang ditandingkan. Itu bedanya motor GP dengan USBK. Nah, MotoGP tahun depan mengambil konsep USBK, di mana race-nya itu terdiri dari 2 kali race. Ya. Ada spin race di hari Sabtu dan race utama di hari Minggu. Nah, makanya untuk menarik minat para penikmat MotoGP yang zaman dulu ya, maka akan diadakan format USBK. Berarti ini Ya kan? mereka ini menantang gara-gara Rossi ya? Iya, gara-gara Mereka Rossi sekarang mengubah format race mengubah ya? format untuk mencari Berarti animo. penonton udah sepi penonton sekarang? Udah sepi, bro. Sepi? Iya, kalau di luar negeri sepi. Tapi alhamdulillah kalau Gara-gara gak ada itu kali yang itu tuh yang mukul. bukan. Justru kalau dilihat Tahu yang gini-gini tahu. apa? Parah. Ah, mungkin itu kali kemarin kan Indonesia rame gara-gara ini kan, sampai dipuji gue liat Mbak Rara itu. Iya, itu Water Saman, Kobo. itu salah satu apa namanya Marketing. entertainernya Indonesia. Indonesia lah ya, di mana ada Mbak Rara. Nah, justru MotoGP di Indonesia itu penontonnya sangat ramai dibandingkan dengan penonton-penonton di Eropa, bro. Yes, ya. Di Asia termasuk ramai. Di Eropa sudah sangat turun. Eropa mungkin lebih suka F1 kali. Di Eropa, di Amerika itu turun untuk Iya, mereka lebih suka F1. Ya mungkin. Kalau di Amerika lebih suka F1. Kenapa suka F1? Saya juga dulunya penggemar F1, bro. Tapi semenjak F1 tidak ditayangin lagi di TV nasional ya. Kalau dulu kan Global TV ya, masih ingat Global TV? Global TV dulu menayangkan F1, tapi sekarang udah enggak. Nah, menurut Ana, salah satu penyebab mengapa MotoGP itu olahraga motorsport itu turun karena penggemarnya nggak ada. Rossi ya. Apalagi fanbase-nya Rossi itu salah satu fanbase yang terbesar pertama di dunia. Di semua dunia ada, di seluruh dunia ada penggemarnya Rossi. Karena ya itu tadi, karena Rossi pensiun, dan yang kedua Marc Marquez cedera. Sebelumnya Rossi itu siapa ya dulu ya sebelumnya Rossi ya? Sebelumnya Rossi banyak, bro, cuman kurang mendominasi. Emang sih kalau Rossi ini emang pengaruhnya kuat sekali sih bagi aku sih. Sampai-sampai itu gua yang awam MotoGP gara-gara ngomong Rossi banyak seliweran tuh. Tahu kan? Masih tahu gitu. Memang efek Rossi ini emang gila sih. Efek Rossi memang gila. Makanya semenjak Rossi pensiun, walaupun dia sekarang punya punya tim di MotoGP ya, yang namanya VR46 Academy, VR46 Racing, yang sekarang bekerja sama dengan Muni. Jadi namanya Muni VR46 yang berlaga di MotoGP juga menggunakan motor dari pabrikan Ducati. Oh, nggak Yamaha ya? Bukan. Nah itu aneh. Anehnya di situ. Rossi kan identik dengan Yamaha, tapi Muni VR46 menggunakan motor Ducati. Berarti nanti Rossi gimana ya jago tikungan? Sekarang main kan cuma lurus aja dong ya? Jangan salah, bro. Ducati sekarang sudah improve. Ducati sekarang salah satu motor terbaik yang ada di grid MotoGP sekarang. Justru Yamaha sekarang ketinggalan. Iyalah, dulu dia menang gara-gara Rossi kan? Bukan Masa gara-gara juga Rossi. sih bilang ya, benar gak ya? Kalau statement itu, Rossi karena dia jagonya itu, dia bisa memenangkan pertandingan dengan brand yang paling jelek yaitu Yamaha. Makanya dia masuk Yamaha katanya. Benar gak ya? Waktu pertama kali Rossi masuk Yamaha memang seperti itu. Ya, seperti itu kan? Iya, memang seperti itu. Dulu Yamaha mengalami krisis di awal-awal sebelum kedatangan Rossi.
kan? Awal mulanya ya itu karena Yamaha itu struggling saat pindah dari 2 tak ke 4 tak. Oh, gitu ya. Iya, karena kita tahu sendiri ya, Yamaha itu jagonya 2 tak. Iya. Benar nggak? Benar sekali. Ingat nggak dulu zaman-zaman motor-motor, Yamaha VGR. zaman-zaman motor 2 tak lagi booming-boomingnya. VGR ya? Iya. Ya kan? VGR, Coswan ZR, Waduh, itu banyak. King, motor-motor tahun 90-an. Ya kan? Zaman-zaman kita SMA, Bro. Iya sih, Bro. Itu benar-benar sekarang sih Yamaha dengan ya tetap improve juga sih. Ya. Itu cukup improve. Cuman ya itulah. Begitu masuk era 4 tak, dan kedatangan The Baby Alien, Rossi sudah mulai tergerus lah. Baby Alien siapa lagi? Baby Alien, Marc Marquez, julukannya The Baby Alien. Kenapa Baby Alien? Karena di tahun pertama debutnya dia bisa jadi juara. Salah satu salah satu talenta muda waktu itu ya. Tapi Marc Marquez emang jago sih. Sekarang buktinya banyak juara dunia juga dia. Ya. Tapi sekarang lebih merata ya dengan ada karena sekarang lebih merata. Semenjak pandemi nih, Bro, kalau aku lihat MotoGP ini terutama yang pabrikan Jepang itu mengalami kemunduran. Jepang ya. Pabrikan Jepang kayak Yamaha, Honda, Suzuki, bahkan Suzuki sekarang tahun depan udah keluar dari MotoGP. Udah nggak ikut. Kena denda lagi dia. Kena denda lagi. Karena ya itulah. Karena krisis global ini kan. Krisis global. Terus pabrikan Jepang kalau aku lihat kenapa mereka nggak improve? Karena biaya penelitian mereka itu dan biaya untuk mengembangkan motor GP itu sangat lambat. Oh, sangat lambat. Sangat lambat kenapa, Bro? Karena pertandingan MotoGP ini kan sebagian besar itu diselenggarakan di Eropa. Ya. Benar nggak? Betul. Sedangkan untuk di Asia, sirkuitnya nggak terlalu banyak. Ya. Terus dan mereka juga jarang hobi ya suka kayak gitu. Dan juga orang untuk mengembangkan MotoGP itu perlu komunikasi. Nah, budaya komunikasi Jepang dengan orang Eropa, budaya pabrikan Jepang dengan Eropa itu beda jauh, Bro. Kalau kita boleh ambil contoh lah, untuk mendapatkan suatu pengembangan di Honda saja ya, itu Honda punya filosofi yang sulit dirubah. One heart. Iya, bukan masalah itunya. Untuk sebuah pabrikan, untuk pabrikan MotoGP, filosofi One heart tuh Vario. itu motor Honda. Iya, motor Honda ya. Sama itu untuk motor apa istilahnya? Produksi massal, untuk motor harian. Kalau dalam MotoGP beda lagi kebijakan. Orang Jepang itu sangat sulit sekali merubah istilahnya sistem. Beda dengan pabrikan kayak Ducati. Makanya saya bilang, sekarang yang berkembang itu Ducati, Aprilia, KTM, sangat berkembang sekali, sangat improve sekali. Bahkan Honda sekarang meniru Ducati. Honda. Karena mereka nggak mau capek kali ya. Ya, nanti aku besok kan ada MotoGP nih. Insya Allah akan diadakan di Australia. Tadi aku dengar berita bahwa Honda meniru fairing belakang milik Ducati, sama persis. Nah, ayo coba. Nggak ada filosofinya sekarang yang namanya Honda. Tapi lebih gak ada filosofi lagi nih. Dari Rossi dapat jadi Honda. Nah, itu yang gue heran nih. Jauh banget. Iya. Tapi terlepas dari itu ya kawan-kawannya. Menurut kawan-kawan gimana nih? Setuju gak nih kalau misalnya MotoGP ini benar-benar mengalami penurunan apa yang dikatakan dia? Betul. Dan apakah itu benar sekali implikasi dari si Valentino Rossi ini? Nanti boleh kalian coba di komen di bawah kan. Komen di bawah ya untuk saling bertukar pendapat lah. Oke, mungkin gitu aja untuk segmen gorengan kita kali ini ya. Oke. Penurunan MotoGP beserta Valentino Rossi yang pensiun Tepatnya pensiunan Valentino Rossi itu membawa dampak yang sangat besar bagi MotoGP. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di segmen gorengan lainnya.
Dadah. Jangan lupa comment and subscribe. Komentar juga ya. Sip.